Baik, anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami. Kami dalam keadaan sehat, bahagia, selamat sepanjang hari ini menjalani aktivitas kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami terarah kepada apa yang menjadi firman Tuhan kami dengar nanti, agar kami mengerti dan bisa beraktivitas sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Kolose 3 ayat 18 sampai 25 yang menyatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semua? Tentu baik-baik saja ya. Baik dan semangat. Nah, adik-adik tahu semua yang namanya keluarga. Pernah dengar atau tahu kira-kira apa artinya keluarga? Nah, di dalam keluarga ada bapak, ada mama, ada kakak, ada adik atau abang. Nah, terus pernah dengar adik-adik yang namanya keluarga bahagia? Nah, adik-adik termasuk dalam keluarga bahagia tidak? Di dalam keluarganya. Nah, setiap orang, setiap keluarga pasti mendambakan, menginginkan keluarga yang baik. Nah, adik-adik tahu semuanya belum tentu apa yang sama kita inginkan. Setiap keluarga memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Nah, itu yang namanya keluarga pasti berbeda-beda pemikiran. Nah, keluarga bahagia. Mungkin ada yang mengatakan keluarga bahagia ketika mereka memiliki apa yang mereka inginkan. Contohnya udah punya rumah yang mewah, punya mobil, kemudian punya harta, kemudian sudah punya anak dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang mengatakan keluarga bahagia seperti itu. Nah, dalam kenyataannya, ya tentu keluarga ada yang berbahagia, ada yang senang-senang, tetapi kebalikannya ada permasalahan, kemudian ada pertengkaran di dalam satu keluarga. Nah,
mereka mungkin ada yang mengatakan keluarga bahagia itu karena tidak ada pertengkaran di dalam keluarga. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, di dalam kisah Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose memberikan pemahaman tentang pembangunan keluarga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah ikatan sosial yang penting. Nah, keluarga itu diumpamakan sebagai kumpulan kecil orang percaya. Ya samalah seperti gereja. Nah, selain itu, disitulah tempat beribadah. Termasuk keluarga yang baik, suka maupun duka. Nah, pertanyaannya, bagaimana membangun keluarga bahagia? Yang pertama adalah keluarga bahagia terwujud ketika anak-anaknya menghormati orang tua. Kenapa? Karena anak adalah anugerah Tuhan. Nah, yang kedua, keluarga bahagia tercipta ketika ayah sebagai imam dalam keluarga tidak menaruh atau tidak ada rasa amarah kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik, anak-anak sekalian, bagaimana dengan keluarga kita masing-masing di rumah? Apakah sudah bahagia? Apa kira-kira rahasia yang tadi dikatakan keluarga bahagia? Nah, ini sederhana saja, anak-anak. Kewajiban yang seperti kita baca Kolose tadi, contohnya kewajiban istri tunduk kepada suami. Kemudian kewajiban suami yang mengasihi istri. Kemudian kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Nah, tentu kita sebagai anak bersyukur kepada Tuhan diberikan orang tua, ibu, bapak yang menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Nah, kelanjutannya, kewajiban seorang bapak. Kemudian yang bacaan kita tadi, kewajiban sebagai hamba. Nah, kita tentu tahu bagaimana kewajiban-kewajiban tadi. Nah, ini ada lagi kewajiban keluarga. Yang namanya istri, yang namanya suami, yang namanya anak-anak tentu punya kewajiban masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulannya bagaimana? Bagian kita sebagai anak bagaimana terhadap orang tua, bapak, mama, adik, kakak atau abang tadi. Nah, itu yang perlu kita ketahui anak-anak. Nah, bacaan kita juga tadi dikatakan di akhir bacaan kita, Tuhan tidak memandang orang. Artinya, marilah kita simak di dalam firman Tuhan ini. Tuhan mengatakan bahwa barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Jadi adik-adik, tentu dengan bacaan kita tadi dan kemudian apa yang di penjelasan tadi bagaimana kewajiban kita sebagai anak, maka mari kita anak-anak berbahagialah kita, keluarga yang saling mengasihi, saling memberi pengertian kepada yang lain. Berbahagialah seorang istri yang tunduk kepada suaminya, berbahagialah anak-anak yang taat kepada orang tua, dan berbahagialah orang tua yang tidak menyimpan amarah kepada anak-anaknya. Nah, demikianlah anak-anak sekalian bagaimana kita atau keluarga yang bisa membentuk ataupun memelihara kebahagiaan
yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan membawa firman Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami, di dalam mencapai pendidikan kami taat dan setia akan firman Tuhan kami jalankan. Biarlah kami tetap dalam keadaan sehat sebagai anak-anak Tuhan, menjalani aktivitas kami, sehingga kami sebagai anak-anak di dalam keluarga mendapatkan kebahagiaan dari bapak, mama, adik, kakak, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk kegiatan kami Tuhan. Selanjutnya kami memohon apa yang kami cita-citakan, Tuhan tolong berikan jalan yang terbaik untuk kami. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami tetap berbahagia di dalam keluarga kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.